menyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi, jangan bawa ke hati. Ya, beberapa menit kemudian kita akan kawal waktu Anda seperti biasa di obrolan, ngobrol sambil ngopi. Kebetulan saat ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Beliau seorang presenter, pembawa acara, bahkan beliau ini adalah MC kondang. Siapa yang nggak tahu tentang Pak Wiwi? Mungkin akan bisa diceritakan sedikit Pak Wiwi, talenta jenengan ini seharusnya ditularkan loh Pak Wiwi. Selamat malam dulu. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Tentunya kesempatan yang bagus ini untuk kita semua. Saya kira sebetulnya kalau disampaikan tadi tidak juga. Hal ini adalah sebuah peristiwa yang sehari-hari kita jalankan bersama. Saya kira tidak hanya saya secara pribadi, tapi teman-teman kita itu banyak bisa. Karena itu itu sebenarnya tidak ada keahlian khusus, tidak. Cuman ada berani dan tidak, atau masih pakai atau tidak. Iya, masih menggunakan hal itu atau tidak. Tapi sebenarnya tidak jauh. Kalau memang mau digunakan, itu adalah filter yang paling bagus untuk mengcounter budaya-budaya masuk di Indonesia ini. Maka selalu saya sama teman-teman kita itu saling ngomong, ayo budaya kita harus kita cekelising sak api-api, sak kuat-kuat. Iya begitu. Sebab saya lihat budaya yang paling luhur itulah Indonesia. Sangat luhur, sangat luhur. Etika bagaimana kita berteman dengan yang lebih tua, dengan lebih muda, saling menghormati, kayak yang tua saling menyayangi, itu masih kental di Indonesia. Maka dengan inilah saya setuju sekali di ngobrol di sambil ngopi ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita generasi yang akan datang ini bisa melihat, bisa mengambil hikmahnya. Gitu. Saya kira begitu. Ya, jadi jenengan ini kan siapa sih yang nggak tahu tentang rekam jejak Pak Wiwi sebagai presenter, sebagai pembawa acara, bahkan juga sebagai MC di segala acara gitu, Pak Jutek. Nggak asing bagi kita sebenarnya. Lah, apakah di tahun-tahun kemudian rekam jejak jenengan itu kira-kira untuk melihat generasi muda yang sekarang yang seakan-akan sidik HP itu apakah bisa nyetrum gitu Pak Wiwi? Ya, saya kira diawali dengan ngopi bareng ini. Saya kira itu sudah istilahnya sebuah pekerjaan atau sebuah niatan yang bagus. Mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan. Iya. Inilah dari nanti dengan teman-teman di sini ini semakin banyak orang melihat, tertarik. Mengapa tidak? Misalnya dari teman-teman kita tadi ada 1, 2, 3, 4. Ya kumpul di rumah siapa? Ada 20, 50. Ayo kita ngomong tentang khususnya disampaikan masalah MC yang dengan budaya Jawa. Saya kira tidak keberatan. Asal untuk masyarakat berapa itu tidak keberatan. Welcome itu. Welcome sangat. Berarti Pak Wiwi ibaratnya misal pun ada yang ngangsu kawruh gitu, ngangsu ilmu, menimba ilmu di tempat jenengan, apakah jenengan juga bisa? Open, sangat kita open. Jadi artinya justru itulah kita cari. Karena sekali lagi di depan saya sampaikan hanya generasi muda yang bisa mengcounter budaya-budaya yang mungkin tidak sesuai dengan budaya yang ada di tempat kita ini. Maka sangat kita harapkan, monggo silahkan bisa. Saya datang mereka beli ke rumah terbuka, sangat terbuka. Ya. Untuk ini sangat terbuka. Karena kan ini Pak Wiwi, mungkin yang dimaksud Bang Anda itu mungkin kan ke depan. Kita nggak tahu berapa generasi itu kan, tidak semua orang mempunyai minat ya. Apalagi kemampuan untuk menguri-uri. Nah ini yang lebih lagi kemudian menjadi seorang pembawa acara atau moderator atau itu kan juga bukan sesuatu yang mudah bagi saya ya, dengan tatanan bahasa dan seperti ini. Dan setahu saya memang ada ya, mungkin dari pihak pemerintah sendiri memberikan kesempatan-kesempatan seperti itu. Tapi kan beda ketika seorang profesional nih memberikan ilmu secara langsung itu. Nah, mungkin kita kalau ini garis bawah kayak tutorial gitu ya. Itu kan beda ya, karena misalnya kayak gini, sorry Mas, misalnya kayak teknik mesin lah atau itu kan kayaknya ya memang pakai jiwa juga ya. Tapi kalau mungkin kalau artinya dalam artian
kita udah bicara ke tutur kata yang memang benar-benar itu Pengaturan intonasi. jujur saya juga kagum gitu Pak ketika melihat seorang itu apalagi dalam acara-acara yang memang ini kan karena menumbuhkan sakral ya, sakralnya sebuah acara itu kan memang hidup matinya acara di si pembawa acara tersebut ya. Nah ini kan juga butuh ya, saya kira mental yang benar-benar saya pikir juga enggak. Nah kita nggak akan belajar lah, kita udah tua juga ya. Cuman boleh nggak kita tahu sih trik-trik ataupun tips lah ya, tips yang memang membangun mental itu seperti apa sih yang kemudian bisa membawa kita tuh ke sebuah wibawa yang memang benar-benar salut saya lihat itu. Saya kira itu sebetulnya berawal sekali lagi dari saya sampaikan adalah kita beretika. Ketika kita sudah menerapkan tata tertib etika, kita menghormati, saya kira tidak masalah. Artinya apa? Kita sudah berbuat yang baik. Ketika kita sudah berbuat yang baik, saya kira yang lain bisa menerima. Lah baru kita sampaikan. Memang itu ada di mana kita ingin seperti harapan tadi saya sampaikan. Pertama memang kita ajining rogo saka busono. Jadi kita harus penampilan dulu. First impression ya. Iya, penampilan pertama iya, orang gitu, melihat satu, itu udah iya. langsung wow Pak ya. Iya. Ketika kita melihat sepak bola, seragamnya bagus, kita mesti wah itu menang. Padahal belum tentu. Ekspektasinya Gitu ya, belum tentu. Mesti main apik. Iya, gitu. Pandangan pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang pola atau Bahasa apa ya? tubuh? Bahasa tubuh boleh, cuman lebih cenderung kepada mata. Mata ini bisa menggambarkan banyak. Mata ini Iya. bicara atau enggak gitu Pak? Bisa iya, mata ini Iya. bicara. Iya. Artinya tatapan kita ini satu. Memang itu pertama dipandang oleh Oke. audiens nanti itu akan bisa. ada pengaruh. Iya, ada Ketika pengaruh. misalnya kita pengaruh, melihat pengaruh, itu ya. kita nggak gugup kan berarti kan udah mentalnya udah duluan ya. Iya, iya. Dan memang tutur kata ini. Tutur kata itu tidak lepas dari intonasi. Jadi sama-sama misalnya suatu contoh kita sering bertemu di luar. Di luar itu kalau selamat pagi, kalau di dalam tidak mungkin selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Karena di Oh iya, Oh, di dalam indoor ruangan dan ini outdoor. ini Ini siap. inilah yang menjadikan kadang-kadang sama, syairnya sama, bahasanya sama, tapi Penekanan di dari mana, intonasinya. kapan, dengan siapa Lingkungan berpengaruh untuk pengucapan. Iya, Mas. Maksudnya medan perangnya beda. Ya, beda, Betul. ya. Seperti lagu, penjenengan mirengke lagu, wah lagu ini bagus. Ketika lain waktu ada lagu itu loh kok tidak sebagus itu, padahal yang nyanyikan sama. Karena apa? Waktunya tidak pas. Ini yang menjadikan Suasana lagu hati lah. tidak nyaman. Atau ya. seperti hal apa ya? Kalau apapun itu ibaratnya kangsupan roh bahasanya itu. Ya. Kalau apapun dengan adanya penjiwaan mungkin akan lebih beda lagi Pak Wi ya. Penjiwaan boleh, cuman situasi menentukan. Kadang gini Pak Wi, ada MC, ada pembawa acara, ada mungkin apa ya seperti mereka-mereka yang sering mengajak ngobrol seseorang, tapi dia itu cuma karena profit. Mungkin penekanannya juga akan lain mungkin Pak Wi ya. Yo, ya Karena itu, dia profesi aku semestinya aku oleh duit. Bahasanya ya, seperti itu. ya. Tapi itu juga butuh apa ya ilmu. Artinya apa? Saya Berarti menawarkan sesuatu. akademisinya Ya, ada ya. gitu ya. Sebenarnya akademisi yang formal itu tidak. Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi memang Pengalaman ya. pergaulan, lingkungan itu penting. Oh, siap. Pergaulan. Jadi maka ketika kita bergaul dengan orang yang seneng apa ya MC tadi sebutkan. Iya, siap. Kalau di dalam ada semacam apa ya, bukan pendidikan tapi semacam kursus itu ya. Apa itu memang begini, dia menyampaikan beras kuwi dadine mergo gesekan Antara beras-beras yang lain. gabah. Oh iya. Semakin digesekkan, semakin putih. Itulah pergaulan. Iya, Semakin kita bergaul dengan orang itu akan jadi. Siap. Apapun itu. Misalnya kita buka bengkel saja. Masa dolane karo pelukis tidak jadi bengkel. Iya. Kan? Circle ya. Ah, iya kan? Circle. Jadi itulah. Jadi maka milieu kita bermain kepada siapa, kita ingin apa itu menentukan. Berarti bahasa Jawa ini cedak kebuku Pak. Gua. Tapi Pak, itu konotasinya kan regen. Oh iya. Konotasinya Baik, ya, regen. Mas Ini Yuli, tidak. Ya. lebih melebar lagi sih sehubungan dengan generasi yang sekarang ya, generasi setelah milenial, ada lagi sekarang sebetulnya generasi Gen Z itu. Oh, Gen Z, ya. Seberapa besar sih ketertarikan mereka sepengalaman Mas Yuli atau penglihatan Mas Yuli terhadap
kecenderungan anak-anak muda sekarang minatnya terhadap pengembangan terutama budaya, kemudian juga kesenian dan hal yang berbau dengan kegiatan-kegiatan kedaerahan kayak gitu, itu sejauh mana masih Ya, persaingan gadget dan budaya lokal ya. Saya kira karena budaya ini tidak didorong, dan gadget itu terus dorongannya kuat. Nah, inilah yang karena menjadi sekarang di tengah gempuran budaya-budaya luar yang betul masuk dengan mudahnya melalui medsos itu medsos ya. Makanya karena kita anggap saja pasif ya, budaya kita kan pasif. Nah, didorong oleh orang-orang, apapun mesti masuk. Nah, tinggal sekarang ini sebagai generasi yang penjenengan kita ini, ayo mulai kita lirik pada generasi yang muda ini, coba kita hubungi, kita rangkul, kita berikan edukasi yang melalui inilah, mudah-mudahan nanti teman-teman itu ternyata teman-teman di sana beberapa informasi masuk. Tadi di depan yang waktu kita off air itu kita bicara bahwasanya orang-orang yang sepuh inilah yang bisa memberikan edukasi kepada generasi muda. Paling tidak setiap hari dia omongin bab nun sewu. Sekarang ini ada semacam, kalau boleh saya katakan, dari dunia pendidikan ini adalah mengajar, Mas. Mengajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, 10 tambah 15 itu istimewa anak-anak kita. Tapi dalam pendidikan tidak mendidik. Dulu itu mendidik. Konteksnya sebenarnya mestinya mendidik. Mestinya mendidik. Bukan hanya mengajar. Bukan mengajar. Kalau masalah ilmu istimewa. Komputer apapun sekarang itu istimewa. Tapi kalau pendidikan mendidik. Yang kita butuhkan sekarang itu mendidik. Marilah, pendidikan ini tidak harus di dalam sekolahan, tidak. Ketika kita berteman, berkumpul di lingkungan itu. Makanya di dalam ada sering teman-teman kita menganggap orang-orang begadang di pinggir jalan, itu konotasinya negatif. Tidak, belum tentu tidak juga. Karena kita bisa mengukur betapa tingginya kenakalan anak-anak kita. Terutama di Gerabak ya. Kita bisa, bukan kita menyepelekan, tapi kita tetap harus ajul jempol dengan teman-teman kita, tidak semuanya ikut-ikutan dengan kadang-kadang ini saya lihat bagus. Karena mungkin dengan adanya tongkrongan-tongkrongan itu bisa menciptakan sebuah karya, betul, mungkin ya. Betul. Ataukah dulu jenengan itu justru dengan adanya tongkrong di mana itu ternyata ibaratnya itu membentuk karakter jenengan menjadi yang sekarang ini mungkin, Pak. Betul. Tidak hanya sekedar buang waktu. Iya, betul. Makanya ini penting. Ketika ada anak kumpul-kumpul, jangan kita menuduh yang macam-macam. Jangan apatis ya. Ya, kita lihat, bagus, kita lihat saja. Jadi kalau sudah kayaknya kita lihat kok agak menceng ya, singgah saja. Menurut saya sih itu perlu ada himbauan sekedar bahwa kegiatan itu jangan sampai mengganggu lingkungan. Katakanlah seperti itu ya. Itu baik, cuman ya bagi saya itu dia di sana itu belum tentu mengganggu kok. Belum tentu mengganggu. Kalau saya menganggap butuh, karena apa? Ketika kita sudah nyenggol, bareng nek disinggol kaya mau ngaku ngopo-ngopo disinggol gitu. Ya kan ada ponik-ponik sendiri. Tapi kan kita contoh saja, berikan contoh-contoh saja sehingga mereka akan melihat kita. Kalau sampai sejauh ini Mas Budi, jadi kita melihat perkembangan mereka, pertumbuhan mereka, kreativitas mereka, ini seiring sejalan nggak sih dengan dukungan dari pemerintah misalnya atau pemangku jabatan di lingkungan setempat? Itu ada nggak respon dari pemerintahan terdekat atau di lingkungan kita kayak gitu, itu yang mensupport mereka atau bahkan sampai memfasilitasi, ataukah mereka itu sampai saat ini masih berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah terkait? Menurut jenengan kira-kira dari perjalanan dulu di Gerabak hingga saat ini, pengamatan jenengan bagaimana? Kalau secara formal dari pemangku secara resmi itu saya kira kok belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana ya. Tapi sudah terima kasih, artinya pemangku di Gerabak ini sudah tetap beliau-beliau itu melihat bagaimana seberapa berat atau berapa tinggi kenakalan anak-anak Gerabak. Jadi kita bicara di Gerabak. Iya, jadi walaupun mereka secara langsung
belum turun tangan, tapi beliau tetap sudah ngawasi. Itu sudah terima kasih. Artinya apa? Terbukti bahwa kenakalan di Gerabak tidak melebihi. Ini juga terpengaruh dari pemangku jabat. Terus dengan Termasuk kakak-kakak orang tua. kita yang lebih senior itu. Inilah masih bisa didengar. Jadi kakak-kakak kita masih bisa ditonton, masih bisa dicontoh. Kenakalan tidak melebihi dari daerah lain. Ini kita bersyukur kalau di tempat ini ya. Jadi secara fokus atau secara spesifik tidak ada ya, belum ada. Tapi mereka tetap melirik. Ketika ada sesuatu berganti memberikan contoh saja. Kalau harapannya ini sebenarnya itu di Gerabak ini idealnya itu mesti seperti apa sih antara peran pemerintahan terhadap perkembangan anak muda sekarang, apalagi dengan kemudahan teknologi sebenarnya ini mesti ada dukungan yang seperti apa idealnya ke depan. Ini kira-kira. kopi bareng ini nanti akan membawa Mas. Kita kopi bareng ini Iya, iya. mudah-mudahan dari pemangku di daerah ini Misalkan bisa melihat, bisa melisani, mendengar. Iya. Mereka bisa nyinggol lah. Menjadi salah satu bagian Iya, salah upaya satu. untuk Kalau tidak, kita mencoba untuk ke sana. Mas punya kegiatan sini, Pak. Ini kegiatan ini bagaimana? Mohon dukungannya. Itu. Justru kami yang minta dukungan. Ya. Saling Ya. berdukung. Mungkin kita seruput dulu untuk sesi Ya. pertama kita Monggo, kayaknya Mas. udah agak terlewat. Yuk kita seruput dulu sambil kita masuk ke sesi kedua. Oke, dengan kopi kita lebih semangat ya, Mas. Ya jangan lupa acara Rembuk Kopi ini diselenggarakan di Prakarsai oleh Selasar Merah Putih, satu-satunya tempat ngopi yang paling estetik. Tentu juga dengan Gerabak Unik, ojo hilang Gerabak. Pak Wi, dengan setuju nggak sih kalau Gerabak itu sebenarnya banyak talenta-talenta yang mungkin belum tergali? Oh, setuju sekali. Setuju sekali. Artinya apa? Sebenarnya Gerabak ini tadi sudah sedikit kita bicarakan ya Mas, bahwasanya Gerabak ini ternyata 1-2 tahun yang lalu ada sampai menasional ya. Ada lukisan-lukisan yang ada Iya di iya. daerah itu ya. Kampung ya. Ini ya, salah di satu Lingkungan Gerabak. iya, salah satu kegiatan kreativitas yang tidak dianggap remeh. Mungkin Ya, belum tentu berjantung ditiru. keren. Misal pun ditiru nggak seviral itu gitu. Oh beda. Iya, iya, Beda. iya. Masalahnya saya katakan beda itu orang-orangnya juga beda. Sebetulnya teman-teman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita sudah memberikan contoh sejak dulu. Dulu kita, papahnya Mas Cucu ini dulu satu-satunya berjalan sendiri di Gerabak dengan Mas Mufti ya. Ada 3 pelukis, Mas Mufti, Mas Beni sendiri, juga ada Mas Yeni Sunario. ya, Mas. Iya, Mas Sunar. Itu sama-sama ahli lukis, dan dari situlah kita bisa melihat bahwa Gerabak ini sangat potensi di satu lukisan. Iya. Sekarang ada maju dengan tembaga kuningan itu, relief tembaga itu ternyata juga menasional. Fenomenal juga itu Ya, ya, dulu. nasional. Artinya secara ekonomi saya potong dikit tapi secara kalau kita bicara ke Kuningan itu kan bahkan sporadis ya dulu Mas. Gitu ya. Artinya bisa beberapa lapisan, bukan cuman pelukis dari perupa atau ya, kemudian ada juga tenaga kasarnya lah, artinya ada yang ini, ada yang kemudian termasuk saya yang di Bikin bagian secara sistem gitu ya, penjualan. Saya ini Ya. kebetulan di penjualan juga, jadi kan sudah menjadi sebuah rantai bisnis ya ketika itu, walaupun di akhir-akhir ini sudah redup, tetapi Gerabak Oh, pernah ketika itu menjadi menasional. pusat kan, Betul, ketika itu betul. pusat ya, bahkan mungkin nasional, dan itu omsetnya nggak main-main itu Mas Juju. Iya. Kan gitu. Mungkin Bang Ade kan pernah nih dulu boleh. Dulu kemudian ini tapi kita hampir rata-rata hampir separuh ya mungkin warga Gerabak Betul. yang non PNS Terlibat lah ya, terlibat ya. Artinya itu mungkin terlibat langsung Iya, maupun iya, tidak, iya. dan ketika itu memang perputaran uang di kita bisa juga dibilang menarik. industri seni di Gerabak ini bergerak ya Pak. Betul, puncak betul. mungkin ya topnya di situ ya. Ya, di situ. Pencapaian itu Pencapaian, di situ Pak ya. Jadi Betul, saya betul. ingat itu karena dengan tumbuhnya beberapa pengusaha, kemudian nurun lagi. Iya. Itu luar biasa sebenarnya, walaupun ya oke lah sekarang juga memang ini sebenarnya mungkin kalau saya melihat akan menjadi siklus gitu. Nggak tahu berapa tahun kemudian akan timbul lagi Mas yang produk sejenis yang seperti itu. Dan harapannya juga saya Gerabak bisa. pikir itu memang butuh pengembangan, jadi nggak stuck di situ Ah. karena mungkin kreativitas ini belum Mentok. Belum isi- maksimal. belum maksimal. Jadi perlu ada pembaruan terkait dengan desain mungkin. Oke, ya Terus, benar-benar setuju. ya Akan mempengaruhi eranya itu akan betul. Ya, kemudian juga ikut zaman. iya ke zaman. seninya juga tidak hanya sekedar untuk seni Masal.
ya massal tapi juga seni terpakai juga gitu. Benar, Tidak hanya sekedar pacangan maksud Iya, saya. iya. Lebih ke seni Lebih fungsional, terpakai, Mas. fungsional ya. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi satu ketika pasti akan ada ke masa apa seperti dulu. Kemasan lagi Mas. Betul ya. Tapi merasakan Mas ya waktu itu ketika itu juga Oh, artinya iya. benar-benar kita Iya. tuh kayak ya justru Ya, gini karena Pak Wib. kita sendiri juga pelaku. Artinya juga. gini, maksudnya ketika itu bukan yang aku anggap gini, ketika orang berseni menjadi industri itu kan sudah semi industri ketika dulu Iya, itu kan iya. hampir semuanya itu kan sedikit banyak lah merasakan, mungkin juga pedagang kecil maupun juga yang punya angkutan dan Lagi sebagainya. kreativitas ini kan tidak boleh dianggap sepele. Iya. Ini terbukti teman-teman ini. Terbukti Karena sekali. Nyun Sewu juga Pak, Wiwi, ketika itu mungkin ya itu kan waktu itu kiblatnya kita ke Sepuji waktu itu ya. Ya. Tapi ketika itu menjadi swastanisasi itu justru malah yang mendominasi kan gerabah. Loh, jangan dikira beliau itu itu pertama kali Ah, ah. digerabak salah dicodol di muka Ya, itu. yang di kalangan, yang di kalangan. Sebelum Yang di dia kalangan. Iya. bikin itu. Iya. Termasuk kita juga dulu pelakunya. Iya, itu kan. Iya. Nah, artinya memang kiblat mengkiblatnya itu memang sebenarnya dari kita juga. Betul. Tinggal mungkin ya oke lah mungkin Iya. ya. Gitu Mas ya. Iya. Siklus ya seni Iya, juga ada iya. ada siklus seperti mode pakaian, Iya, iya. lagu dan sebagainya. Iya, iya. Nah, harapan ya kalau saya secara pribadi sih Ingat ya, harapannya- tahun 70 berapa ya? Festival Jawa Tengah di Iya. Salatiga. Itu festival band. Mhm. Itu dari 8 piala. Ya. Bagrabak itu 7. Oh. Gitaris terbaik, Iya. bass terbaik, Iya. pengiring terbaik, Vokalis. penyanyi terbaik, juara umum, Iya. dan penampilan terbaik. Yang kalah cuma drummernya. Oh, drummernya nggak dapat. Drummernya karena waktu itu yang latihan itu namanya kalau nggak dulu Mas Heru bukan. bukan Pak Budi. Mhm. Begitu mau tampil sakit, Oh. diganti yang sering nonton saja. Oh, Tapi, lapis dua. tapi penampilan tetap istimewa. Tetap jalan. Nah, tapi drumnya ini yang kalah. Tapi yang 7 dibawa gerabak. Pak W di Salatiga. Waktu itu dari pialanya lu dari mana ya? Ada waktu itu ada majalah Aktuil. Oh iya, tahu. Nah, itu dari itu salah satu majalah musik di era itu yang Iya. pertama memang aktif Tahun sebelum itu. ada Hai, ada Iya, Saya pernah Aktuil. baca itu artikelnya. Itu terus dari Rinto Harahap. Itu penyanyinya namanya Mbak Prapti, istimewa. Beliau sudah meninggal almarhum. Mudah-mudahan Almarhumah. ampuni dosanya. Amin. Dan itu semua personilnya berapa? Oh, gerabak semua. Oh, tahun itu. Tahun 70. Sambil ini Pak Wi, ini Ayo. ini nih. Iya. Jadi gini Pak Wi, tadi kan dari awal sampai detik ini pun kita ngomong tentang karya seni dalam artian kesenian itu. Iya. Tadi di depan kita singgung multi talent. Apakah yang paling menonjol di Gerabak itu di bidang seni-seni itu Pak Wi, yang untuk talenta-talenta ini? Berhubungan dengan kreativitas Oh, anak-anak muda, anak-anak muda, iya. atau kegiatan anak muda yang menonjol. Artinya di apa sektor Yang kegiatan lain? yang lain tuh bagaimana? Apakah juga menonjol gitu loh? Oh, banyak. Banyak. Sebenarnya teman-teman kita ini yang lewat apa ya? Jalur perkantoran ya. Itu banyak. Birokrat itu banyak. Jadi orang-orang Gerabak itu banyak sekali yang menduduki jabatan di suatu apa ya? Perusahaan. Lembaga gitu. Perkantoran ya. Ah. Jadi banyak Mas. Dari misalnya dari keamanan, dari Polri, Ya. tentara, banyak Mas. Dan beliau Banyak yang tercipta dari Gerabak. gitu, jadi Pak. Gerabak. Iya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwasanya Gerabak itu memang orang luar itu melihatnya gudang multi talent, gudang orang-orang top gitu loh. Betul. Mungkin ada sejarah yang pernah mengatakan bahwasanya satu pahlawan yang mungkin sampai sekarang pun masih menjadi ingatan-ingatan kita. Ali Sastro Amijoyo. Iya. Ali Sastra Amijoyo itu. Iya, iya, iya. Seperti hal itu juga mungkin dunia yang akan melihat kan, Iya. kita yang akan merasa bangga gitu Pak Iya. Wiyah. Maka kita terus terang aja, kita hidup di Gerabak itu bangga Mas. Dengan teman-teman di Gerabak itu bangga. Kebanggaan kita itu orang Gerabak itu
sangat kreatif. Satu tadi saya sampaikan. Yang kedua itu kerukunannya budaya desa masih kental. Iya, masih kental. Artinya juga mungkin Iya. Nyon Sewu juga ada, ya kayaknya kita jarang lah ada konflik-konflik horizontal yang Hampir tidak ada. semoga nggak terjadi. Hampir tidak ada. Masih menjaga kerukunan Betul. dengan pola pikir yang terus mengikuti. Sehat. Karena pola pikirnya sehat. Karena mungkin juga Karena di sini mungkin masyarakatnya cukup terbuka menurut Betul. saya. Dan sehat, jiwanya sehat, Mas. Jiwanya sehat, teman-teman. apa justru karena gini Nyon Sewu, karena kita sudah diajari heterogen. Ya. Bertemu dengan suku ras yang lain itu sudah sejak dulu gitu loh. Nyon Sewu kan kita juga ada mungkin saudara-saudara kita yang Chinese itu juga sudah membangun perekonomian di kita juga sejak mungkin saya bayi juga udah gitu, karena saya juga keturunan juga misalnya kayak gitu kan. Akhirnya berdampingan ini jadi nggak aneh gitu loh Mas. Makanya konflik horizontal itu hampir tidak pernah terjadi. Toleransi itu cukup Nah, terjadi. menurut saya. sudah diajarkan Ya, gitu loh betul. secara nyata Ya. gitu loh. Ya itu karena apa? Di Gerabak ini teman-teman masih apa? Ada bahasa Jawa ini. Aku kudu sopo-sopo, ora bisa opo-opo, lan ora duwe opo-opo. Ini yang menjadikan kita itu sadar. Selalu merendah ya. Iya, dan ini masih kental di Gerabak. Jarang orang Gerabak pamer apa, jarang sekali. Hampir tidak ada. Ya, ini yang memang harus dijaga. Satu itu, kedua kita harus punya visi. Rebut bener tanpa guna, rebut salah itu utama. Aku sing salah yo ngapura. Ini Maknanya gimana itu, Pak? artinya kita tidak bener dhewe. Ya. Ketemu jalan, wah aku di ngapura aku luput. Ora Ya, Mas, aku sing luput tak gitu. Ya, aku sing luput Mas ya, gitu. Itu Mas justru ya Pak, ibaratnya orang itu mau apa ya, mau berperilaku buruk dengan kita kalau kita sudah ngelenggono Ngelenggono. itu mungkin akan Iya. terjadi crash gitu kan. Iya, iya. Makanya ketika sebenarnya wong Jawa itu hebatnya di sini. Karena tulisan Jawa itu kalau di bangku mesti mati. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ketika wis pok jenengan wah, aku harus mau masuk ngantem ini. Wah, di Ngapura Mas aku ini. Penjenengan mesti Iya luluh. ada. Iya, Aja iya. wah ora aku sing Ngapura, paling tidak begitu. Iya, iya. Inilah harus dijaga. Termasuk kearifan lokal Gerabak gitu ya. Wah, ini kalau berapa? Soal kita Apakah ini juga dijumpai di tempat-tempat lain, Pak Wi? Jenengan kan mungkin hidupnya belum nggak sampai detik ini pun juga cuma di Gerabak kan, Pak Wi? Pak Wi juga pernah di mana? Ya. Apakah kearifan lokal ini yang paling kental jenengan jumpai juga di Gerabak di ini? Gerabak ini termasuk tadi di depan penjenengan indikai bahwa ada sering kegiatan di MC ya. Iya, siap. Saya ikut di mana-mana itu Dulang Mas, Kedu Magelang Banyumas. Ini termasuk sudah masih kental. Budaya ini masih bagus. Jadi Dulang Mas, saya katakan Dulang. Saya kalau MC di mana saya di Kalimantan itu sampai orang sini tuh dia jadi bupati di Kalimantan tuh pakai saya. Artinya pengen budaya itu masih sana. Gitu loh. Nah, artinya Ono kayak ono wae kan gitu kan. budaya Jawa dibawa ke sana. Iya. Di Kalimantan, di Banjarmasin itu. Nah ini besok saya Desember ke Kalimantan dengan komplit dengan tari dan periasnya Desember itu. Oh, Nah, MC pakai juga, Jawa, Pak? iya, pakai Jawa, nah, komplit itu paket itu. Nah, artinya apa? Bapak-bapak itu paling tidak, beliau ini sudah bekerja atau ditempatkan di daerah mana-mana. Ketika melihat budaya di Dulang Mas nih, Iya. Kedu Magelang Banyumas, ini beliau tertarik. Terbukti besok mengendaki untuk anunya perayaannya dengan Jawa. Ini membuktikan bahwa di Dulang Mas ini masih dilirik dia, masih dilirik. Ya, itu membuktikan begitu. Jadi tadi kalau disampaikan sampai seberapa Jawa ini masih bagus. Dulang Mas itu hanya Gerabak Mas. Iya. Tapi secara kebetulan saya banyak di Gerabak. Iya. Karena kan Gerabak termasuk saya bangga dengan teman-teman Gerabak. Bangga. Kakak-kakak kita itu dulu nek mimpin adik-adik, wah, ayo. Kadang-kadang koras dong apa, dannya kurang ini, kono mangkat. Gitu. Kakak-kakak kita dulu. Dukungannya penuh. Wah, gitu ya. penuh. Saya buka apa ya? Saya buka ada kecil-kecilan warung makannya. Yang pertama datang itu papahnya Mas Dede. Langsung ini begini kan, begini gitu. Jadi untuk talenta-talenta yang mungkin tadi sempat kita beberapa kali gaungkan itu sebenarnya bukan mitos kan? Itu fakta kan? Fakta. Tapi untuk di era sekarang itu kelihatannya kok kayak nggak kelihatan gitu loh. Banyak talenta ini bukan mitos tapi ini fakta.
Tapi yang terjadi di masyarakat itu kelihatannya orang, terutama anak muda nih ya, kayak apatis-apatis saja gitu. Apakah tidak ada yang mencambuk ataukah mereka bergerak di bawah tanah gitu loh? Kalau saya bisa tambahin bahwa sebenarnya apa itu sumber daya manusia di sini yang sangat kompeten, sangat beragam, mereka memiliki kelebihan-kelebihan dibanding daerah yang lain. Tapi prestasi atau mungkin peningkatan kualitas di daerah kita sendiri itu dari sektor apapun kok tidak ada perkembangan gitu. Nggak seperti orang-orang zaman dulu mungkin. Titik gedornya nggak nyampe gitu Pak. Iya. Titik gedor. Jadi tidak berimbang antara kemampuan dengan hasil yang dicapai itu Sebenarnya sebenarnya fasilitasnya mungkin sekarang lebih harus lebih mumpuni, tapi tidak ditunjang dengan SDM mungkin, tapi dengan dulu dengan kualitas yang non sewu bahasanya bisa lihat kita standar, tapi kebutuhan propertinya nggak terlalu ini dulu, dia akan maksimal Pak, atau gitu bukan? mestinya seiring perkembangan zaman ya mereka harus mengikuti itu juga. Dinamis. Iya, Harus iya, dinamis, iya. betul ya. Jadi kemampuan yang kita miliki mestinya juga beriringan dengan perkembangan zaman itu tadi. Nah, ini di era sekarang ini kita nggak melihat ya. Artinya kita hanya menyayangkan bahwa kenapa bisa terjadi demikian, ataukah anak muda sekarang itu sudah apatis atau kurang adanya peran serta antara pemerintah yang mesti mendukung mereka atau para senior atau para orang tua, itu bagaimana kalau menurut Mas Bibi? Jadi kita kan nggak pengen ya kita mau stuck kayak gini terus gitu. Iya, sebenarnya tidak begitu Mas. Faktanya itu tidak demikian. Sebenarnya kita karena nun sewu, seperti penjenengan itu bergerak di bidang seni ya. Padahal di luar seni, di Gerabak ini bapak-bapak kita yang di luar cukup memegang peran. Itu banyak Mas. Cuman nun sewu, inilah bapak-bapak di sana itu tadi saya katakan di depan, aku kudu sopo-sopo, ora bisa opo-opo, ora bisa ngopo-ngopo. Lah, inilah bapak-bapak yang di sana kalau pulang dia tidak menunjukkan aku adalah aku. Oh. Jadi contoh ya, ada orang cukup terkenal di Bandung, itu orang Gerabak asli, cukup disegani di Bandung. Terus di Batam ada orang Gerabak. Terus di Bali itu ada orang successful, itu juga orang Gerabak. Jakarta apalagi banyak ya. Banyak. Nah, beliau-beliau ini masih kental dengan aku kudu sopo-sopo. Artinya begitu masuk Gerabak pulang ya biasa. Ya saja. biasa. Ya, sebetulnya artinya kita cara melihatnya, kacamata kita nun sewu masih di Gerabak. Tapi faktanya di sana demikian Mas. Orang nomor 2 BTN itu orang Gerabak nasional. Nah, orang BLI Pak Joko ya, itu orang nomor 1. Ya. Terus di Jawa Tengah DI itu orang Durip, orang BLI. Ini membuktikan bahwa Gerabak itu ada. SDM yang mumpuni. Cuman karena memang Ya. sekali lagi itulah Berpegang Teguh. iya, itulah Gerabak baiknya seperti itu. Tapi apakah di era sekarang masih bisa dilihat masih. potensi-potensi seperti ini? Masih Mas. Apa yang bisa kita itu biar tahu bahasanya di era sekarang pun masih banyak potensi-potensi yang seharusnya sudah tergali, tapi dia tidak ada yang blow up. Seperti apa Pak Wi? Saya melihatnya ya seusia saya udah kepala 4 kan Pak Wi. Di sini tuh tidak bisa melihat bahwasanya potensi yang dulu Gerabak digadang-gadang bahwasanya akan menjadi sebuah sentral seni, sentral beberapa profesi-profesi yang mungkin yang orang pasti angkat topi kan. Nah, sekarang ini di era sekarang ini mana sih Pak? Kita belum pernah melihat Pak. Ini ada. Padahal kalau di Solo, daerah yang besar di Solo, terminal Solo besar. Ada orang Gerabak yang cukup disegani di sana. Masuk sana tanya namanya itu pasti Pak. Cukup bukan negatif loh. Iya, siap. Karena dia juga aparat. Tapi dia sangat ada baik. berpengaruh yang Sangat baik. sebenarnya Tidak aja biasa di sana, luar ya. biasa. Sangat baik. Di Kebumen itu juga orang juga aparat. Itu sangat baik. Kalau tanya beliau di sana itu
dari mana, dari Gerabak, oh ya langsung mesti tahu. Terus ada di orang Ilon itu di Rambu Bujang itu, di sana yang terlalu itu, dia tanya orang Gerabak, di sana cukup disegani, artinya bukan yang negatif, artinya bisa jak bukan. Itu karena apa? Karena kita jarang melihat yang itu sehingga tidak tahu kayaknya ini sebetulnya ini fakta atau Mitos. tapi fakta. Nah, cuman kalau teman-teman di Gerabak ini monggo lah, dengan yang dimaksud kan biar kentara kegiatan itu nek iso diadak di Gerabak kan gitu. Iya. Sehingga Gerabak itu Itulah. gitu. Ya, karena kan secara otomatis gini Pak, ketika itu segala apa ya, tadi kita ada beberapa hal yang kita kan perlu, ya mungkin ada acara yang memang benar-benar prestisius gitu kan, mungkin akan yang seperti Pak W bilang bahwa Indonesia juga harus tahu bahwa ada Gerabak. Ada Gerabak. Tapi apa sih, kita kan ini lagi mencari resepnya kan, Formulanya itu mesti- formulanya Nah, harus ini kan pas. baru dimulai ya. Ini dimulai. Iya. Kopi bareng ini kan baru dimulai. Iya. Inilah tadi di depan saya sampaikan, mudah-mudahan dengan ini Lewat kita rembuk bisa- kopi ini ya. Iya, Bisa rembuk kopi. mengimbas Bisa, yang betul. lainnya gitu. Saya Usaha kecil, Pak. saya punya gambar kalau ini eksis, Iya. saya kira masuk. Ini eksisnya ini berkat ini Pak, yuk kita ngomongin. Nah, kita mulai dulu, Pak. Biar ini kita udah masuk ke sesi 3 nih kalau nggak salah. Lebih nyata eksisnya. Kopinya. Iya, ini satu-satunya Pak Wi. Oh iya. Iya, Selasar Merah Putih ini satu-satunya tempat ngopi yang yang kayak gini Pak Wi. Ya. Orang bisa santai, orang bisa bukan lebih terbuka Untuk segala lapisan. segala lapisan gitu. Jadi kita ngobrolin apapun di sini tuh enjoy, nggak ada bebas kan gitu Pak. Dan yang lebih kayak gini Pak Wi, sebenarnya kami kami bertiga juga nggak bisa tanpa ada dukungan dari senior maupun dari teman-teman apapun profesinya, apapun kapasitas dan bla-blanya itu, saya kira hampir semuanya pengennya kita undang. Hanya saja kita memang menjadwalkan, jadi setiap minggu malam kita tayang di YouTube sama di platform yang lain untuk laptopnya nih. Harapannya Pak Wi, bahwasanya anak-anak sekarang ini sebagai jejak digital kita semua, bahwa Gerabak punya A, B, C, dan orang berhak bicara di sini. Dan orang akan mempunyai opini, wacana dan sebagainya, mari sama-sama kita dengar. Dan harapannya juga bakalan stakeholder, pemegang kebijakan, ya sudilah mampir ke tempat kita untuk menjawab dari keresahan-keresahan kami lah, atau mungkin juga keresahan-keresahan dari netizen. Mungkin kita akan ini sesi terakhir Pak, kita udah bagi jadi 3 sesi, yang tadi sudah panjang lebar. Nah mungkin ke yang ketiga nih, mungkin ke sosial ya Mas ya, Marketingnya. ke dinamika ataupun dinamika sosial yang terjadi di Gerabak, khususnya mungkin yang tadi sempat kita secara off air juga sudah kita bicarakan, apa sih keadaan pasar ini kayak gini di tengah gempuran online, kemudian juga semakin banyaknya jalan kita nggak pernah nambah Pak, setuju ya? Jalan kita nggak pernah nambah panjangnya kecuali cuma aspalnya, tapi kendaraannya jangan tahu sendiri. Mungkin Pak Wi ini kalau naik motor dari arah barat mau pulang itu mungkin sudah super hati-hati, berbeda jauh dengan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika ngontel itu dengan masih bisa menyapa, itu siapa sih, bapaknya Edi Merbabu atau seperti apa kan gitu kan. Di jalan itu kita lostang masih berani. Artinya gini, ketika itu romansa itu kan udah hilang dari Pak Wi sendiri ya. Nah, saya nggak mengalami. Kalau romansa itu udah hilang ketika kok si A dodol jamu itu bapaknya Petrus itu, kok ngerti? Sebetulnya ini bahasa penjaringan itu terjawab. Gimana? Membuktikan bahwa kemajuan di Gerabak itu sangat pesat. Benar. Artinya secara ekonomi Okay. jalan. Ini bukti bahwa ekonomi di Gerabak ini sangat jalan. Terbukti disampaikan seperti tadi. Mobilitas Iya. di Mobilitas luar yang Iya, sangat tinggi. sangat. Iya. Nah, itu sudah terjawab. Jadi dengan adanya apapun kondisinya, terbukti di jalan sudah soalnya nyabrang we kangelan. Iya. Iya kan? Kalau jenengan utusan putrane, nah engko nek tuku sampo, nek urung ono motor aja nyabrang. Ah iso ora nyabrang tenan kok. Iya kan? Enggak beli betul nanti. Sekarang sudah nggak ada kesempatan. Enggak ada. Iso ora tuku tenan. Ah ngopo ora ta ora ono. Kalau sekarang. Artinya terjawab bahwa secara ekonomi Peradaban. ya di Gerabak ini sangat maju. Terbukti. Tapi gini Pak, kalau dulu ya pernah, jadi ini dari ini ngulik artikel juga Mas Juju, bahwa kayak
kayak dulu satu produk itu katanya sejarah jeruk keprok itu seperti apa? Kalau yang Pak Wiwi tahu, kenapa? Karena itu di depan Kementerian Pertanian atau apa itu Pak, itu tercatat sebagai Jeruk Gerabak. endemik gerabak gitu. Ya, ya. Itu faktanya seperti apa sih gitu? Ini kita jadi agak Ya. melebar ya topiknya ya. Saya tidak tahu persis, tapi ketika itu saya mengalami jeruk yang bagus memang gerabak. Padahal gerabak itu dari daerah Pandian itu jeruk yang istimewa. Nah, karena waktu itu secara kebetulan Transaksinya mungkin di gerabak itu, Pak. di gerabak ya, pasarnya di gerabak. Pasar besarnya. Ya, pasar gerabak itu. Ketika itu ada microwave yang di Telomoyo itu. Nah, itu berdampak dengan pohon jeruk itu. Nah, Habis tapi atau seperti apa? untungnya ketika itu bibit yang bagus sudah dibawa ke Malang. Di Malang ada jeruk keprok yang memang endemik gerabak. Jadi sebagai bibit yang Masih bibit unggul. Unggul, ya. Karena faktanya gini, original itu ya. saya pernah ketemu dengan seseorang di atas kita dikit, Iya. sekarang dikit di Keditan itu Iya. masih ada. Tapi tidak sungguh dulu. Iya gini, maksudnya masih ada Iya. sisa-sisa, karena itu juga nggak diurus itu di Iya. depan aja yang akhirnya saya bertanya kan apakah ini memang ini. Tapi orang itu juga mungkin generasi sekian ya Mas ya, mungkin dari mulut ke mulut juga. Memang juga salah satunya di Keditan itu juga dulu menyuplai tapi mungkin yang jadi karena kan dulu kan nggak kayak kita Mas ya, maksudnya mungkin pasar yang besar di Gerabak misalnya ya. Kemudian orang datang bla 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 ya taunya beli di Gerabak gitu. Ya, betul. Karena Jadi gerabak itu karena memang mengapa gerabak? Jadi sentralnya tuh itu Ngablak, itu Ya. Pakis, itu gerabak sampai karena untuk Kobis. transit Iya. antara pertemuan yang Benar, dari- benar, benar. Kol atau Kobis itu satu di gerabak. Iya, Padahal di gerabak sih tidak ada. nggak ada. Iya. Tembakau dari gerabak. Padahal Iya. gerabak tidak ada. Iya. Nah sekarang gini, balik lagi ke yang itu ekonomi lagi tadi ya, menarik ya. Fenomenanya yang tahun ini Pak, Lebaran kemarin ya, itu kan orang Gerabak akan, ya kita akan panen raya semua nih untuk pedagang-pedagang. Kalau dengan catatan ya, untuk Ngablak dan sekitarnya mungkin yang daerah-daerah atas kita itu, kalau lomboknya apik kan gitu, harga lombok apik. Oh itu otomatis. Mas. Iya, nah yang kemarin kan tidak terjadi. Iya. Yang kemarin kan tidak terjadi Mas. Nah artinya sebenarnya kita sebagai penyangga atau apapun itu orang akan lebih, ini sebuah trust ya, sebuah kepercayaan yang tinggi bahwa ketika beli apapun di Gerabak, oh berarti barangnya bagus kan. Oh iya. Nah ini kan sebuah Betul nah, itu. apa ya, sebuah label, sebuah apa ya namanya, bahwa oh berarti kan memang ini loh yang artinya simultan semua nih dari hal-hal yang sebagai apa ya, patokan produk cap itu loh Mas, cap gitu loh Mas. Kalau memang gerabak pasti apik. mungkin ya seperti itu. Ya maka harusnya kita bangga Benar, dengan teman-teman benar. di Gerabak. Di Benar. tempat saya sampaikan, Benar. saya dengan teman-teman di Gerabak itu sangat bangga. Artinya apa? Terbukti sampai kepada ekonomi saja. Sektor ekonomi sektor saja pertanian bisa, juga ya, bisa pertanian diandalkan. bisa diandalkan. Jadi artinya Perkebunan. apa ya, rumor ya, ini kan rumor kan Mas ya, Aryo berpindah sana sini kan kita sepakati bahwasanya oh ya memang ini ada bener gitu. Ada, Dan ada, kita ada. juga berbeda generasi nih dengan Pak Wiwi, tapi Pak Wiwi juga merasakan Mengalami. hal yang sama. mengalami. Nah, mengalami. harapan kita sih sebenarnya gini Pak, kalau netizen yang muda yang ini tuh, ayolah kita gali yang seperti itu tuh, mengambil dari saripatinya, dari semangatnya, seperti Pak Wiwi bilang bahwa kita pernah gini-gini. Iya, oke kita mengaku ini, Iya. tapi kita juga harapannya yang muda ini juga Harus. kita berbuat dengan Iya. sesuatu yang nggak harus sama dengan yang tadi band menang itu. Oh, kita nggak mungkin Mas, kita akan menciptakan generasi itu lagi. Iya. Tapi dengan yang sekarang mungkin dengan bentuk yang lain, dalam artian tetap yang mengharumkan nama Gerabak itu. Yang perlu ada untuk seperti ini agar supaya dari teman-teman itu nanti kreativitasnya, artinya estafetnya disekel. Teruskan. Diteruskan. Nah, Itu menarik. itulah lah. Makanya inilah tadi di depan selalu saya sampaikan. Kemudian dengan ini Gerabak itu tidak luas, Pak. Artinya bisa ketemu setiap hari. Iya, iya. Betul. Ya. Kesempatan ini di depan sudah saya sampaikan. Yang namanya sinau tidak harus di sekolahan. Di tempat-tempat kopi ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini nanti teman-teman bisa bergabung. Satu contoh Mas Cucu ini, kalau Mas Cucu di dunia lukis ya. Ya. Kalau kita mengapa tidak bergabung dengan orang-orang yang dengan seni musik. Misalnya, ya nek malam minggu keroncongan di
kafe ini misalnya begitu. Jadi kita menyediakan tempat buat undangan, nah, nanti tetap kita perhitungkan. Ya, jadi yang kita lihat bukan profitnya, tapi ketika sudah sering ke sini, oh ternyata dibanding ngomong-ngomong nang omah nang kono wae ono kopi nang ngetah. Makanya dengan adanya guyub itu tadi mungkin bisa akan melahirkan hal-hal baru yang bisa memberikan Akhirnya lintas ini juga yang dimaksud dengan Pak Wid kan lintas generasi, lintas budaya. Iya, itu soalnya kalau kita lihat tempat-tempat berkumpul yang paling tepat itu satu musik, kedua olahraga. Iya. Mengapa kalau mengapa kalau misalnya misal kita ada ada semacam pertandingan sepak bola, ngapa tidak kumpulnya di sini? Iya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi kita perlu approach dengan kaula muda yang olahraga atau musik, dan itu kita dekati. Sehingga pertemuan ini di sini, pertemuan di sini. Untuk tim kopi ini kan untuk Satu ketika narsum-narsum yang jadi lebih terbuka kan Pak, kita semuanya juga ini. Jadi mutlak kita tidak perlu ada yang disembunyikan. Mari kita bangun gerabak. Kalau ada di sini, caranya bagaimana manut. Artinya sama-sama tidak dirugikan. Kita tidak bicara sama-sama diuntungkan, bukan, tapi sama-sama tidak dirugikan. Sebenarnya kalau fase-fase jenengan itu kan sekarang sudah seharusnya untuk generasi muda yang sekarang, jenengan itu sudah layaknya untuk ditimba ilmunya. Apakah kurang responsifnya teman-teman muda ini untuk menggali ilmu, menggali semangat kepada mentor-mentor yang sudah yang boleh diuji gitu kan? Kepekaan mereka sebenarnya sampai hari ini kok belum. Iya, gitu Pak Wid. Kita melihatnya kayak gitu Pak Wid. Sampai sekarang pun masih melihatnya kayak gitu. Bahkan mereka tuh jalannya sendiri-sendiri. Nggak seperti yang pernah jenengan ngendika kene mbiyen iki antara wong goa, wong ponggol, wong susukan, wong delik, wong iso rukun. Neng saiki aku delok kok lintas hobi juga bisa rukun. Sekarang kenalan minimal. Sekarang kan punya kayak lebih jamaah sendiri. Komunitasnya itu lebih kental lah. Iya, apakah sekarang itu justru dengan adanya perkembangan zaman mereka pun tanpa melibatkan dusun-dusun lain, mereka sudah bisa berkembang dengan sendirinya gitu Pak Wid. Ya, kita harus mempunyai batasan atau mempunyai ukuran. Artinya ukuran ini kapan kita bicara A, kapan kita bicara B. Artinya ini akan mengkotak-kotak nanti kalau kita salah itu kita bisa mengkotak-kotak. Nah, inilah harus kita lepas. Ya toh? Jangan sampai terkotak-kotak. Bukan kita minta terkotak sendiri. Iya, betul. Nah, ini bahayanya di sini. Makanya ini dibutuhkan kita coronis benar-benar yang masih siap kesana kemari ya rada enteng, enteng. Mutlak itu kalau itu bisa saya kira sekarang ini tidak ada desa, tidak ada kutha. Semuanya sama. Pola pikirnya sudah maju kabeh. Kalau kita terjunnya tanpa mengotakkan diri, saya kira itu tidak. Berarti kita kembalikan ke diri kita sendiri Pak ya. Kalau suasana atau bahkan kultur sebenarnya gerabak itu nggak akan mengotak-ngotakkan ya Pak ya. Tapi kalau kita untuk menutup diri, ya itulah terjadinya seperti itu. Risiko. Artinya begini. Kita bicara dengan A, itu sama dengan kita bicara dengan B. Ya, siap. Sehingga tidak ada terkotak A, terkotak B. Sebab kalau kita bicara dengan A, dengan B, dengan C kok beda, secara otomatis dia terkotak sendiri. Siap. Terbingkai sendiri. Kalau kita ABCD sama force gitu, saya kira tidak terjadi ya. Gap-gapan gitu ya. Enggak ada. Ya. Tapi memang mungkin yang dirasakan ya Mas Juru, mungkin benar bahwasanya ya Sak Gerabak sendiri juga sekarang tuh mungkin dari ke dusun-dusunnya itu juga memang mungkin masih asik dengan kolam-kolam kecilnya gitu Pak. Betul. Sementara mungkin itu apakah mereka itu mengambil satu asas mungkin apa itu asas apa? Apa namanya? Otonom itu loh, otonom dusun itu. Jadi mari kita membangun dusun masing-masing gitu. Tanpa sebenarnya ada sebuah pekerjaan besar lagi atas nama mungkin Desa Gerabak atau mungkin lagi akan lebih besar lagi Kecamatan Gerabak kan gitu. Nah itu sebenarnya kita tidak perlu Ayo menjangkau ke sana. Okay. Itu akan tercapai secara otomatis. Untuk contohnya ya, kita tidak perlu mengundang 1, 2, 3, 4, 5.
Ya kan? Iya, iya. Diundang aja. Nanti kok jadi 10 sendiri kok. Iya, iya, iya. Jadi 12 sendiri, jadi 15 sendiri. Tambah iya. tambah seneng. Karena kita tidak mengkotakkan diri. Iya. Gitu. Tapi ini sebenarnya begini ya untuk perkembangan berikutnya. Tapi boleh loh ini Pak. Oh, iya. Ini, Iya, ini iya. bukan Iya. plastik loh, ini Iya. boleh Sambil dinikmati. Oke, sip. Siap, ya. dinikmati. Ini pedes banget ini. Jadi perlu enggaknya kita ini atau pemuda misalnya, perkembangan pemuda dari sektor apapun itu, baik itu olahraga, kesenian dan sebagainya, itu perlu dikoordinir secara secara Legal. independen ataupun legal, atau mungkin keterlibatan pemerintah untuk ikut membantu mereka, baik itu memfasilitasi tempat atau kesempatan atau dalam bentuk ruang apapun dalam sebuah lembaga. Itu sebenarnya perlu tidak sih sebenarnya, ataukah mereka Ada sentral gitu loh ya, maksudnya. cukup bergerak sendiri-sendiri begitu. Ada untung bukan untung ruginya ya, Positif dan negatifnya. negatifnya enggak sih? Keterlibatan pemerintah untuk mengkoordinir hal-hal seperti ini. Saya kira itu kalau saya tuh tidak. Iya. Idealnya tidak Pak. usah. Tidak harus. Tidak harus. Karena dulu ada. Gampang itu dulu masih nih. Ingat enggak? Ada KPPG. Apa itu Pak? Keakraban Pemuda Pelajar Gerabak. Oh, itu sangat istimewa. Keakraban pemuda pelajar Gerabak. Waktu itu ketuanan yang pertama di sini Mas Ipin, sekarang di Klaten. Mas Dia. Ipin bukan Bukan Sindedi. Oh, Itu. iya. Masih Sugeng Blay. Oh, masih sama. Terus Mas Haryono, Pak Muhroni itu yang di Jogja itu. Iya, iya. Wah, itu sangat worek itu. Iya. Kabupaten Magelang nggak ada yang bisa menandingi. Tapi itu non pemerintah ya, Pak? Non pemerintah. Artinya paguyuban. Kekompakannya Artinya sangat itu bagus. saja bisa Merekrut, menampung, iya. dan mengembangkan Betul. bakat-bakat generasi-generasi dengan Betul, baik, ya. istimewa. Jadi dulu ada KPPG tahun berapa ya? Tahun lama sekali, tapi itu istimewa. Tokohnya semua jadi orang semua. 60-an mungkin. Iya. Tahun Enggak, 60-an. 70 sekian. 70-an. Iya. Atau jenengan juga termasuk di Saya masih penonton. Menyaksikan lah. Iya, menyaksikan. Sempat menyaksikan itu. Tahu sejarahnya paling enggak. Iya. Termasuk itu salah satu yang menjadikan saya konsone oke. Contohnya begini. Saya dulu nek nonton itu dikongkon ngopoe karo bapak mas-mas itu saya siap. Kan ada bentuk kebanggaan lah ya. Iya, saya juga Disuruh siap. aja udah bangga, Pak, ya? Oh iya. Karena merasa Karena ada hebat. bagian dari Makanya beliau. hebat, Ya. Iya. Jadi itu maka saya kalau saya di Ponggol itu tidurnya dulu tempat Mas Hadi, Mas Agus Lanto itu, Hmm. tempat Mas Edi Suprisno ini. Iya. Oh, di masa Ya, di iya, Polri. itu saya. Kalau di Goa tempat Mas Joko, Iya. tempat yang bukan Mas Distin itu. Mas Yud ya. Ya, Mas Yudi itu. itu. Kalau di kerajaan itu Mas Iqmal. Iya. Artinya apa? Saya banyak teman. Inilah yang membuat saya sana kita sebenarnya banyak teman sukses. Asal apa di kocok ya itu kudu sopo-sopo orang juga. Berarti pentingnya bertandang ke dusun lain itu sangat Sangat sebenarnya- penting, sangat penting. Tapi apakah keegosentrisan anak-anak muda sekarang itu menyebabkan mereka tuh seakan-akan bahkan loh kalau kenal ya bahasanya mengenal sehilo dok, nggak kenal Iya. sekenal kayak dulu nek dulu Iya, kan iya. kayak jenengan mendalam tuh, gitu. iya, Kalau dulu rumahnya kan duret, kenalnya mendalam gitu. sare nang gua rumahnya duret, sare nang sawah Ini kan belum ada. pengaruh gitu ya, ya. Harus- harus visit gitu ya. Nah, orang Parani kan lagi kok Iya. orang ketemu kan Parani. Iya, iya. Parani wis kepengen nginep. Ya. Di sawahnya itu Mas Farid ini. Iya, iya, iya. Tapi kalau dulu itu nggak ada gadget seperti ini yang sebenarnya ini kan memudahkan. Iya. Dulu itu kalau kita janjian ngumpul di perempatan misalnya ya. Bisa setelah on time maghrib run, ya? itu bisa datang semua. Tapi kalau sekarang Justru dengan adanya dan itu perkembangan, malah semua wis ketemu, statusnya wis OTW semua. Iya, 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 iya. 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 Mungkin Mas, setuju mungkin semua ya. Ini udah tinggal 5 menit terakhir nih sesi. Spiritnya mungkin yang beda kan. Artinya sebenarnya kalau spirit itu kan nggak boleh berubah kan. Sama kayak semangat berjuang kan. Mau ada apa, mau ada apa kan gitu. Cuman memang beda. Untuk atmosfernya sudah berbeda ini walaupun ya manusianya tetap sama gitu. Tapi Iya, iya. mungkin kita juga nggak tahu kan misalnya apakah hal yang pernah dialami Pak Wiwi itu juga nurun yang saya ke putra-putranya dengan berteman Spirit, itu secara ya. militan, Iya, iya. berteman itu kita harus
kan mungkin belum tentu juga Pak ya, karena juga ada perbedaan zaman yang sangat jauh, apalagi dengan kita terus kemudian anak-anak kita kan gitu. Cuman sebenarnya harapan kita di sini itu Pak, kita menemukan spirit itu gitu. Kemudian kita wujudkan dalam di masa modern ini, kan bentuknya kita juga belum tahu, tapi mungkin terima kasih nih dari tim kecil Rembu Kopi Pak Wiwi udah memberikan ya minimal satu spirit ya Mas ya. Beliau udah hadir ke sini, sebenarnya kita sangat apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa memang benar-benar mendukung adanya program ini. Yang harapannya kemudian saran dan kritiknya monggo kita benar-benar apa sih yang pengen, terus seperti apa sih bentuk konkretnya itu. Kita kalau kita ngomong-ngomong di sini bakalan ada netizen yang maha benar itu ngomong, isone ngomong tok. Ini bentuk konkretnya. Itu seperti apa Pak? Mungkin Konkretnya ya mas-mas ini yang sudah memulai ini ya jangan bosen. Istiqomah. Ada satu. Iya. Kedua, prinsip lagi yang tidak boleh disepelekke ya. Iya. Itu adalah rembug bener tanpa guna. Rembug salah luwih utama. Artinya apa? Kita ngelenggono saja. Ya, lego. Selalu ngelenggono legowo. Aku sing luput Singapura, wah aku ra iso rono umpamanya. Iya. Tapi beliau pun akan mengatakan, "Ora Mas, aku sing luput ujane aku janji rono kok." Siap. Ini kan lebih baik. Iya dong? Ya. Aku janji rono. Inilah dicekeli saja. Mudah-mudahan bahasa ini nanti kepada teman-teman yang lain dia akan berbahasa demikian. Aku sing luput Ini sebagai kiat-kiat gitu ya. Jadi kayaknya memang obrolan pada malam ini memang daging semua nih. Tapi jangan lupa kopinya nanti keburu dinginnya. Kita angkat lagi. Bismillah. Jadi Pak Wi, untuk generasi muda yang sekarang, karena ada yang bahasanya kecenderungan dengan gadget, kan gitu. Ya. Bisa dilihat nggak Pak Wi, bahasanya generasi sekarang itu mengalami dekadensi moral Pak Wi. Karena apa? Pendidikan formal maupun informal itu tidak mengajarkan kita untuk berbudi pekerti. Bisa nggak Pak Wi? Artinya Bisa dikategorikan bahasanya sudah mengalami krisis moral gitu. Katakanlah secara lebih Terkikis. gamblang Iya. itu unggah-ungguh. Wah, Tempat unggah. itu tidak di terjadi. depan tadi saya sampaikan, Mas. Iya. Saya sampaikan. Kita itu memberikan contoh. Iya. Ya kan? Iya. Kalau miliki orang begadang kan bisa sakit. Iya. Tapi kalau kita mencontoh, duduk saja di situ. Kok sebelum jam 2 pulang. Paling tidak dia berpikir. Syukur dia ikut pulang. Oh, seperti iya, itu. iya. kan? Nggak usah pilih. Minimal kita dulu yang action gitu ya. Artinya mungkin cara Ya. Penyampaian. cara komunikasinya memang benar-benar sudah berubah. Pendekatannya harus melalui satu pola-pola yang menguntungkan Kedua belah pihak. Ya. Gitu. Berarti tidak ada dirasakan adanya krisis moral, nggak ada kan Pak Wi? Oh, ada. Di mana-mana ada. Kasus dengan adanya itu Pasti ya, apa ya? Pasti pengaruhnya itu pasti pengaruhnya ada. pasti. Cuman karena di depan saya sampaikan, monggo kita berikan filter dengan unggah-ungguh tata tertib, dengan sopan santun, dengan budaya kita. Budaya kita itu sangat tinggi, Mas. Sangat tinggi, sangat luhur. Tidak ada duanya. Jadi kalau masing di semua negara punya budaya. Tapi dibuktikan di sini ada budaya melebihi. Kita punya tulisan. Mereka tidak punya. Amerika tidak punya tulisan Amerika. Tapi Jawa itu Jawa. Ini budaya pun tetap budaya tinggi. Jangan isin dari wong Jawa terus. Ya, Kayaknya kita udah mendekati detik-detik akhir ini. Terima kasih untuk Pak Wiwi mewakili dari tim kecil ini. Udah sangat berharga sekali untuk pesan-pesannya, dan mari kita sama-sama nonton ini berulang-ulang nih harusnya. Jadi harus dipetani ini supaya kita lebih paham dan mengerti bahwasanya kita juga memang ini Mas Yu maupun Mbak Ade, kita butuh banget Figur. senior-senior untuk datang ke sini tuh bukan hanya kita bernostalgia kita seperti, bukan. Saya pikir bakalan ada juga ya ini petua-petua yang memang saat ini juga tinggal kita aja yang dan sekali lagi Pak Wiwi terima kasih sudah hadir, dan bakal ada undangan-undangan selanjutnya untuk mungkin agak melebar-lebar lebih dikit. asik lagi. Oke, Mbak Ade, lanjut. Oke, selamat untuk Iya. Kita closing dulu. Memang edukasi atau penerapan moral kepada setiap orang tidak harus dengan secara fisik maupun lisan. Dengan sebuah pergerakan, dengan sebuah attitude, mungkin mereka akan lebih memaknai bahwasanya itu sebuah filter. Jangan lupa selalu tongkrong terus di channel ini.
Gerabaknya nih aja hilang. Gerabak. Bahu membahu membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara